One Piece, Usopp adalah dewa sesungguhnya. Apakah julukan God Usopp sebenarnya merupakan perwujudan dari Usopp yang benar-benar merupakan seorang dewa? Apakah ini merupakan petunjuk dari Oda Sensei jika Usopp akan jadi sosok kuat pada masa depan? Meskipun jadi bagian dari kru topi jerami, sosok Usopp merupakan salah satu karakter yang bisa dibilang cukup underrated atau kurang mendapatkan sorotan. Hal ini wajar mengingat Usopp termasuk dalam 3 karakter terlemah dari kru tersebut. Selain sosok Nami dan Chopper, Usopp juga sangat jarang diperlihatkan bertarung dalam ceritanya. Meskipun begitu, banyak fans meyakini bahwa di masa depan Usopp akan berubah menjadi sosok yang kuat. Mengapa? Karena Usopp dianggap merupakan perwujudan dari sosok dewa. Dalam dunia One Piece, Oda Sensei memang terkenal sering menghadirkan desain karakter dan penampilan fisik yang sangat unik dari para karakter. Salah satu yang masuk dalam daftar tersebut tentunya adalah Usopp. Sebenarnya, sekilas memang tidak ada yang aneh dengan tubuh atau penampilan fisik dari Usopp. Dia nampak seperti manusia normal pada umumnya. Namun jika teman-teman perhatikan, Usopp diperlihatkan memiliki ukuran hidung yang jauh lebih panjang dari ukuran normal. Meskipun mungkin Oda menghadirkan desain hidung Usopp yang panjang sebagai salah satu unsur komedi dalam ceritanya. Namun sebagian fans meyakini jika itu bukan hanya sekedar unsur komedi. Hidung panjang dari Usopp dianggap menjadi sebuah simbol yang sangat penting. Dalam teorinya disebutkan jika hidung dari Usopp tersebut sangat mirip dengan sosok Tengu. Dia adalah makhluk mitologi dalam kepercayaan Shinto di Jepang. Bagi masyarakat Jepang, Tengu diyakini merupakan salah satu jenis yokai, makhluk supranatural dan juga salah satu dewa Shinto. Oda Sensei sendiri sering menghadirkan referensi kepercayaan Shinto di cerita One Piece. Berdasarkan hal tersebut, teorinya meyakini jika penampilan Usopp yang mirip sosok Tengu memang sengaja dihadirkan oleh Oda. Tujuannya adalah menjadi petunjuk tentang level kekuatan dewa dari Usopp atau bisa juga jadi perwujudan Usopp sebagai seorang dewa. Satu hal yang paling masuk akal tentang kemampuan dewa dari Usopp adalah bagaimana dia kemungkinan akan menjadi sosok dewa dalam kemampuan menembak dengan tepat. Dalam cerita awal One Piece, Usopp dikenal sebagai karakter yang sering membual atau berbohong. Bahkan Usopp dianggap sebagai pembohong besar di desa Sirup yang merupakan tempat tinggalnya. Dia sering kali berbohong tentang serangan bajak laut yang datang ke desa mereka. Usopp juga sering berbohong tentang dia yang merupakan sosok penting di kelompok bajak laut dan juga kekuatannya. Namun yang menarik adalah bagaimana kemudian Oda Sensei memperlihatkan jika satu demi satu kebohongan yang pernah Usopp hadirkan justru menjadi nyata. Contohnya, dia pernah berbohong pergi ke sebuah negara atau wilayah di mana seluruh penduduknya adalah para kurcaci. Dan di art Dressrosa, hal tersebut terbukti di mana Usopp pergi ke kerajaan Tontata yang penduduknya memang para kurcaci. Para fans pun kemudian memunculkan spekulasi lain terkait hal ini, di mana mereka berasumsi jika sebenarnya tanpa disadari Usopp sebenarnya bukan sedang berbohong. Dia justru sedang meramal atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan terhadap dirinya sendiri. Karena alasan ini, para fans kemudian berpikir jika Usopp yang dianggap sebagai God Usopp oleh para kurcaci dan juga pihak angkatan laut mungkin adalah benar-benar sosok dewa. Bisa jadi sebenarnya dia mampu meramal apa yang terjadi selanjutnya, namun Usopp tidak pernah sadar kemampuannya ini. Dari sekian banyak kebohongan yang pernah Usopp ucapkan kepada orang lain, salah satunya adalah dia pernah menyebutkan akan jadi dewa atau raja penembak jitu. Usopp sendiri sebenarnya memang memiliki kemampuan sebagai seorang penembak jitu. Sejak di desa Sirup, kemampuan menembak dengan tepat dari Usopp tidak perlu lagi diragukan, bahkan dia pernah membuktikannya kepada orang lain. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat Usopp adalah anak dari sosok Yasop. Yasop adalah penembak jitu nomor 1 di dunia One Piece saat ini yang jadi bagian dari kru bajak laut rambut merah. Masih belum ada yang sanggup menandingi kemampuan menembak Yasop. Meskipun begitu,
Saat ini Usopp sendiri perlahan sudah mulai sanggup meningkatkan kemampuan menembaknya. Di masa sekarang, dua penembak jitu terbaik di dunia One Piece adalah Usopp dan Van Augur dari kelompok Blackbird. Namun Usopp kemungkinan jauh lebih unggul mengingat dia memiliki observation haki yang bangkit secara tidak sengaja. Kemampuan haki ini diyakini akan terus meningkat drastis seiring berjalannya cerita, dan puncaknya dia akan menjadi sosok dewa penembak jitu di dunia One Piece, menggeser sang ayah. Hal ini kemungkinan akan diwujudkan ketika Usopp dan kru topi jerami pergi ke Pulau Elbaf. Saat ini memang kru topi jerami sedang berada di Pulau Egghead, dan justru kru bajak laut Kid yang pergi ke Elbaf. Meskipun begitu, bukan hal mustahil jika kemudian kru topi jerami memang benar-benar akan pergi ke pulau para raksasa ini. Mengapa? Pulau Elbaf diyakini akan jadi momen bagi Usopp untuk berkembang, baik secara karakter ataupun secara kemampuan. Seperti yang teman-teman ketahui, masing-masing art sepertinya jadi momen bersinar salah satu kru topi jerami. Misalnya art Whole Cake Island yang jadi momen bagi Sanji dan Wano jadi momen bagi Zoro. Elbaf adalah momen bagi Usopp untuk bersinar. Kedekatan Usopp dan para raksasa akan jadi faktor penting bagaimana dia akan meningkatkan keberaniannya sebagai seorang bajak laut. Serta yang jelas adalah Usopp mungkin akan dilatih bagaimana caranya menjadi sosok penembak jitu yang luar biasa. Di mana ini akan menjadi momen awal kebangkitannya sebagai sosok dewa penembak jitu dalam cerita One Piece.